Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua, ibu dua. Bapak-bapak, bapak-bapak, bukan bapak dua ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, nggak cuma dua. Mulai hari ini saya adalah kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya menjadi perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik, presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita, bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang, karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say seperti Mas Gibran, apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah, nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir. Apalagi, panjang lah ceritanya, Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan. Sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam Pilpres harus hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3 nya di luar negeri, PhD, bukan kaleng-kaleng sekolahnya, nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang, bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang, apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya jadi aktivis dan seterusnya saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Enggak ada gunanya kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas. Hopeless mereka. Karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden Bang. Sudahlah, ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini, soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik, sesuatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira akan merusak bagaimana tatanan-tatanan demokrasi dan sistem kepartaian kita akan rusak secara umum. Nah, Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik tentang si wapres negara kita, yaitu si Gibran yang tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat lagi bagaimana tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, ini ya lucu banget ya, seorang wapres negara Republik Indonesia, si Gibran,
tidak bisa berbahasa Inggris sementara dia itu sekolahnya di Singapura. Nah, oke teman-teman, di sini mari kita lihat tanggapan dari para netizen. Nah, di sini teman-teman mereka menyampaikan ataupun mencatatkan di sini, inilah kelas Wapres yang 58% bersyukur ya. Kami yang 42% tidak ikut memilihnya, sehingga kami tidak ikut berdosa dalam menghancurkan NKRI ini. Nah, teman-teman diteruskan di sini, kejahatan dari seorang ayah tega mempermalukan anaknya sendiri demi ambisi anaknya dodol rakyat Indonesia kemana. Nah, sangat memalukan punya Wapres kalau pidato cuma ngabsen ya. Nah, teman-teman diteruskan di sini, HD si Samsul dapat golden ticket dari Paman Usman. Jadi memalukan ya, tidak berkualitas Wapres hasil gemoy. Nah, teman-teman semua, inilah dia ijazah beli pasti masa kuliah di luar negeri tidak bisa berbahasa Inggris ya. Nah, disampaikan di sini teman-teman, aku sebagai rakyat ya, punya pejabat yang tidak kompeten sebagai wakil kelas, orang nomor 2 tapi kayak anak SD. Begitu sebagai orang tua, kenapa ya tidak ada malunya ini negara besar buat bayar orang yang tidak bermutu, yang tidak mempunyai skill ya sama sekali. Banyak orang pintar, tapi kenapa dipaksakan dipimpin anak kecil, sungguh membuat malu sebagai rakyat ataupun masyarakat. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan, benar kata temannya Pak Ikrar Nusa Bakti ya, pernah bilang ngajari Gibran pidato selama 2 tahun, tapi tidak bisa-bisa. Sekarang sudah terbukti Wapres tidak tahu diri ya. Jadi teman-teman, kasihan anak Mulyono ini akibatnya yang dipaksakan sama bapaknya sendiri. Jadi yang salah itu yang memilih dan mendukungnya juga ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, anggaran untuk biaya pemilu sangat mahal. Dapatnya Wapres abal-abal, dosa apa rakyat Indonesia yang telah memilih si Gibran ini. Nah, diteruskan di sini teman-teman, negara yang sejatinya buat kepentingan rakyat dalam negeri, bukan buat kepentingan politik ya. Jadi negara kita besar, rakyat ratusan juta banyaknya, pasti banyak yang cerdas, pintar dan bijaksana ya. Kenapa begini dapat pemimpin seperti ini? Jadi teman-teman, malu sekali saya punya wakil presiden seperti ini. Sebagai rakyat Indonesia, saya rindu sosok seperti Bapak Hatta. Jadi teman-teman, menangis pahlawan negeri ini yang berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia kalau melihat Wapres begini ya. Jadi di sini disampaikan para netizen tidak mencerminkan anak muda Indonesia yang cerdas, pintar ya. Tapi pemuda yang tidak punya literasi jadi RT pun tidak cocok ya. Jadi teman-teman diteruskan di sini disampaikan lagi ya, tobat ya. Gibran kalau merasa tidak mampu mundur saja ya, daripada bikin malu bangsa ini. Banyak kok anak bangsa ini yang jenius ya, yang lainnya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, saya juga sebagai rakyat kecil dari pedesaan menyaksikan pidato seorang Wapres ataupun Wapres negara ini. Bukan sekelas pedesaan ya, dengan tata bahasa yang menyaksikan bukan yang sedang diceramah. Ini disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada yang paling geblek dari Gibran, yaitu mereka pejabat di era Pak Jokowi yang dukung Gibran jadi seorang Wapres. Jadi parah ya, sangat parah. Pemilih Gibran itulah kualitas pilihan kalian, sungguh luar binasa katanya di sini teman-teman. Nah, diteruskan lagi di sini kawan-kawan disampaikan, kasihan ya terlalu dipaksakan, orang tua tidak mengerti, anak kok disuruh belajar nablek rasa ataupun dungu untuk belajar ya. Jokowi itu ambisius kekuasaan dan rakyat muak selamanya karena nabrak konstitusi ya. Nah, aku tidak habis pikir pasti orang tuanya bangga melihat anaknya pinter banget, guru bahasa Indonesianya siapa ya, hebat banget, parah, sangat parah. Nah, di sini anak baru kemarin bodoh lagi ya. Kok iso jadi Wapres, Prabowo kok mau, semoga cepat untuk dimakzulkan ya. Nah, di sini teman-teman disampaikan di setiap pidato ya, dia tidak pernah lupa absen, lumayan buat ngisi durasi ya. Jadi teman-teman, masih banyak putra ataupun putri bangsa yang cerdas dan berintegritas.
Jadi mana komentar pendukung Gibran, mana puji-pujianmu? Mari kita dukung terus sampai bonyok sudah tahu gila kok dipuji. Nah, diteruskan di sini teman-teman oleh para netizen disampaikan, ya maaf buat Mas Gibran, sabar banyak yang menghujat, yang nyinjir cacingan, pelongo-pelongo. Saya merasa terharu, sebaiknya mundur saja. Mungkin itulah yang lebih baik buat si Gibran. Nah, diteruskan di sini lagi teman-teman, gini aja ya. Kalau bangsa Jawa yang memerintah sampai kiamat nggak akan maju sekarang, ya udah terlihat nyata kan. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan, kalau ada yang ingat omongan Bambang Pacul, Mulyono ini memang Korea, ya. Pengen naik kelas ataupun dicalonkan presiden mau aja ya. Walaupun tidak bisa bahasa Inggris, kalau Bambang Pacul masih mikir jika dicalonkan ngomong di sidang PBB ataupun ngomong opo. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan akibat ya wapres yang terlalu dipaksa-paksakan, ya marwah dan martabat bangsa dipertaruhkan. Sebagai kualitas pemimpin adalah nasib suatu bangsa dan negara. Jadi ini orang tuanya udah biasa dibully ya, kok tega anaknya dijadiin bahan candaan di medsos. Nah, Gibran sangat hebat dan tepat untuk tahun 2025 karena cerdas dalam bidangnya. Jadi bukan saja memalukan tetapi sudah sangat memuakan punya wapres selevel SMP dusun. Nah, inilah wapres pilihan bansos dan amplop 100.000 sangat memalukan. Jadi beruntung kami dukung Prabowo Gibran yang merasa tidak bersalah, rasain bansos baru terasa sekarang, korup merajalela, ekonomi sulit, saya tetap bersyukur dukung Gama. Nah, diteruskan di sini teman-teman, merinding, ngeri, campur malu, bagaimana? Aduh gak tahu aku mau ngomong apa, pokoknya ya merinding lah ya. Nah, di sini disampaikan lagi teman-teman, parah ya. Olah kenapa Indonesiaku ya lah, padahal banyak anak-anak muda-mudi negeri ini yang pandai, cerdas, dan berpendidikan tinggi. Kalian yang pandai-pandai, pada kemana ya? Kok bisa-bisanya Indonesia dapat pemimpin kayak gitu ya, seperti si Gibran. Nah, jadi teman-teman di sini ya para netizen memberikan suatu penilaian kepada si Gibran bahwasanya itu si Gibran tidak layak ataupun tidak pantas sebagai wapres ataupun wakil presiden negara Republik Indonesia.